bangsawan yang mencoba menyelamatkan Grisha. Sang putri menentang keluarganya sendiri yang ingin menghukum para warga yang memberontak. Tuan Putri yakin bahwa pasti ada hukuman yang lebih baik daripada seperti ini. Grisha pun semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi karena hampir saja ia digantung dan kehilangan nyawa di depan ratusan orang. Ternyata semua hal mengerikan yang baru saja dialami oleh Grisha adalah rencana ayahnya sendiri bersama rekannya. Mereka sengaja membuat sebuah desa terpencil yang seolah-olah berlatar di masa lalu, dan sebelum membawa Grisha ke sini, ia dibuat pingsan. Dan saat bangun barulah semua orang di desa itu memainkan peran mereka untuk membuat Grisha kebingungan. Ayahnya merencanakan ini untuk memberikan pelajaran kepada Grisha dan berharap setelah selesai melewati keanehan ini, Grisha bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak lagi berbuat sesuka hatinya. Bahkan saat Grisha pun mencoba mengingat kembali apa yang sudah terjadi dengannya, ia pun malah meyakini bahwa semalam ia sudah meninggal dunia dan kini ia sudah bereinkarnasi dan dikirim ke masa lalu. Sehingga saat bangun dari pingsannya, Grisha seperti berpindah alam ke masa lalu dan semua orang di desa ini adalah aktor bayaran untuk mendukung semua rencana ayah Grisha memberi pelajaran kepada anaknya. Pelajaran pertama hari ini adalah pelajaran empati. Seorang aktor wanita ditugaskan untuk menarik simpati Grisha dan semua orang berharap Grisha akan memberikan bantuan. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Grisha masih tetap cuek dan tidak memiliki rasa simpati. Setiap aktor yang berada di desa ini benar-benar menjalankan peran mereka dengan sangat meyakinkan, sampai-sampai Grisha pun yakin ia sudah berpindah alam dan harus menjalani kehidupan yang sengsara di desa yang berada di masa lalu. Dengan uang yang begitu banyak, pria ini pun menghukum anaknya dengan cara yang sangat unik. Ia sampai rela membuat set sebuah desa yang berlatar di tahun 1930 dan meletakkan anaknya di sana. Ratusan aktor bayaran juga disediakan untuk mendukung sandiwara ini. Tapi sejauh ini belum ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Grisha. Bahkan saat ada salah seorang wanita di desa yang dianggapnya cantik, Grisha pun malah mencoba untuk menarik roknya. Masih saja kelakuan nakalnya terbawa di sini. Sang ayah yang sudah membuat rencana sebesar ini pun mulai merasa gundah karena tidak ada perubahan sikap pada diri Grisha. Sutradara dari semua rencana ini pun meyakini ayahnya bahwa pasti akan ada sikap baik muncul dari dalam diri Grisha. Dan sepertinya hal itu benar terjadi. Grisha mencari wanita yang baru saja dipermalukannya dan ternyata Grisha meminta maaf kepada Liza. Liza yang sebenarnya juga seorang aktor bayaran tentu saja tidak mau memaafkan Grisha begitu saja. Tapi sang ayah pun cukup merasa lega karena baru inilah Grisha meminta maaf selama ia hidup di dunia.